Sekarang teman-teman udah lihat, apakah yang salah proteinnya yang ditemukan di dalam urin kita? Salah itu salah mereka bukan? Belum tentu. Yang pasti masalah ada pada tekanan darah tinggi. Benar kan? Nah, sekarang ayo kalau kata guru saya Mas Tio, ayo kita urut kabel. Dia selalu karena dia itu seorang insinyur elektro, dia ngajarin kita ya. Pola logiknya dia adalah kita ngurut kabel, kita cari pangkal masalahnya itu. Dari masalahnya dulu kita tarik ke sini. Oh, tekanan darah tinggi yang bikin jebol ginjal kita. Oke, sekarang apa? Tekanan darah tinggi penyebabnya apa? Satu, hiperinsulinemia ya, dan hiperglikemia. Oke. Sedangkan gagal ginjal tadi disebabkan dua juga. Gagal ginjal disebabkan hipertensi dan hiperinsulinemia. Jadi ada irisan nih di hiperinsulinemia nih. Insulin ini emang sentral banget. Kita udah mulai dengar ada 2 kali disebut insulin. Hiperinsulinemia menyebabkan tekanan darah tinggi terus. Jadi kalau tekanan darah tinggi disertai dengan hiperinsulinemia, udah itu berpotensi risiko besar merusak ginjal. Jadi kerusakan ginjal disebabkan hipertensi. Dah, dapat satu. Sekarang kita mundur lagi. Kalau gitu hipertensi sebabnya apa? Disebabkan hiperglikemia dan hiperinsulinemia. Artinya apa? Pakai bahasa emak-emak. Ketinggian gula darah puasa yang menyebabkan tinggi insulin terus menerus tiap hari. Sebab dari dua ini terjadi gula darah puasa tinggi terus, insulin tinggi terus, bikin darah tinggi. Dua tadi hiperinsulinemia dan hiperglikemia menjadi penyebab utama hipertensi. Hipertensi akhirnya menyebabkan kerusakan ginjal. Satu langkah lagi teman-teman akan ngerti. Make sense nggak kalau teman-teman itu menuduh protein hewani sebagai penyebab ginjal? Oke, satu langkah lagi teman-teman akan paham. Dari tadi kita udah sebut. Kalau gitu penyebab hiperglikemia apa? Ya kan? Gampang kan? Turunkan hiperglikemianya kalau kita nggak mau hipertensi. Gula darah puasa kita rendah. Ya, HbA1-nya di bawah 5,6. Atau GDP-nya tuh di bawah 80. Aman insya Allah teman-teman. Tidak hipertensi. Ya, itu patokan, markernya. Nah, sekarang emang yang bikin gula darah puasa kita tinggi apa sih? Di sini ada nggak yang GDP-nya 100, 200, 300, 400, 500? Ada loh yang 500 lebih. Ada. Jangan jangan kaget teman-teman. Biasanya udah pakai apa itu? Udah pakai minum terus obat atau suntik. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan supaya gula darah puasa kita nggak perlu tinggi? Teman-teman, berarti sekarang teman-teman udah ngerti. Wah, kalau gula darah puasa saya tinggi terus, saya bisa berpotensi hipertensi dong. Betul kan? Iya, betul. Begitu memang. Hipertensi terjadi ketika insulin kita naik terus dan yang namanya gula kita naik terus, tinggi terus. Nah, berarti kita harus tahu dari mana gula darah puasa kita itu berasal. Ya, teman-teman. Sekarang saya jelasin. Gula darah puasa atau glukosa berasal dari dua cara kita mendapatkan glukosa yang ada di dalam darah kita. Ya, satu, makanan tinggi karbo. Kan balik lagi kan jadi kan makronutrisi yang kita tempatkan di keto tuh karbo tuh cukup 10 gram saja buat kita. Tapi kita kenyangin dengan lemak dan protein hewani. Make sense nggak? Kenapa kita menekan makanan karbo? Karena kita tidak mau insulin kita tinggi.
Di sini kalau ada ahli gizi tentu paham dong. Oh gitu. Oh jadi itu alasan kalian tidak mau makan tinggi karbo. Karena kita tidak mau tinggi insulin. Karena tinggi insulin dengan tinggi gula mengakibatkan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi terus-menerus akan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Gampang kan menjelaskannya? Teman-teman juga sekarang udah pintar, udah pasti udah bisa ngasih tahu ke siapapun. Jadi, itu satu dari makanan. Berarti mulut kita, ya, mulut kita memasukkan karbohidrat tanpa berhenti akan berpotensi meningkatkan insulin dan glukosa kita. Ya kan? Karena setiap makanan itu harus diubah jadi glukosa. Gitu ya. Setiap kali kita makan karbo, teman-teman, apapun namanya, mau nasi merah, nasi putih, kentang, jagung, ubi kuning, ubi ungu, apapun, teman-teman, yang namanya karbohidrat akan diubah menjadi glukosa. Kalau udah jadi glukosa, insulin pasti muncul. Kalau insulin muncul, teman-teman ini lagi dalam keadaan ketosis yang tadinya livernya bakar lemak, itu stop bakar lemaknya. Hasilnya apa? Hasilnya dia akan menyimpan lemak. Karena glukosa yang tadi beredar di dalam darah kita, itu harus dibungkus, di packaging dalam bentuk lemak, disimpan di sel-sel lemak kita. Dimasukin, diumpet-umpetin. Kalau udah penuh nih, gitu, udah menggemuk, mulailah di organ-organ utama kita disimpan-simpan titip-titip-titip. Ya. Yang namanya tinggi lemak itu yang akibat gula tadi, ya teman-teman. Itu sangat rentan terjadi inflamasi. Oke? Inflamasi itu adalah produk dari sel imun. Akan mengundang sel imun yang lain untuk ikut berperang. Tapi inflamasinya ini enggak mesti yang tiba-tiba demam, enggak selalu begitu. Jadi teman-teman tidak menyadari kalau teman-teman sudah mengalami inflamasi. Dia tuh low grade inflammation. Low grade inflammation ini sebetulnya sudah menjadi pertanda terjadinya kekacauan pada mitokondria kita. Terjadi disfungsi mitokondria, termasuk autoimun. Yes, perjalanannya sama, teman-teman. Karena yang saya bahas ini, kita udah ketemu tadi hiperglikemia, ternyata hiperglikemia dan hiperinsulinemia yang dari makanan kita, itu bisa membuat darah tinggi. Nah, teman-teman ceritanya, oke, saya mau ngerubah diri, ya kan? Saya akan batasin karbohidrat. Saya ikutin gaya keto diet. Bukan ketofastosis loh, keto diet. Pokoknya karbonya udah diturunin lah. Tapi ternyata gula darah puasa teman-teman enggak turun-turun. Bisa emang kayak gitu. Kita udah nggak makan karbo sama sekali, tapi gulanya nggak bisa turun kurang dari 100. Kenapa ya? Karena gula, glukosa bukan cuma produk dari makanan yang kita makan, teman-teman. Tetapi glukosa juga merupakan output dari sistem stres kita yang dibikin oleh liver kita tadi. Yang membuat karbohidrat itu gagal menjadi esensial adalah karena ada proses gluconeogenesis. Clear? Artinya apa? Selama liver kita mampu bikin gula, kita tidak akan pernah kekurangan gula. Yang ada kita selalu kelebihan gula. Setiap kelebihan gula akan disulap oleh liver juga jadi lemak. Ya kan? Lemak terus bertumpuk memancing inflamasi. Inflamasi muncul karena kebanyakan makanan dibakar terus di dalam, yang dibakar bukan, selama teman-teman belum membakar lemak, teman-teman tidak pernah bisa membongkar cadangan lemak kita.
Karbohidrat adalah makronutrisi yang dihasilkan energi. Kelebihannya diakui. Berarti ada batasan maksimal teman-teman yang kemampuan yang bisa diserap oleh sel kita. Sisanya kemana? Yang teman-teman misalnya yang bisa ditolerir itu cuma 1,5 sendok teh per hari. Ya. Tapi teman-teman makan terus. 10 sendok makan itu dikemanain? Kan nggak bisa kita coba kalau sampai gula darah kita berceceran. Itu udah kena vonis, itu asidosis. Bisa meninggal kita. Makanya liver kita akan berjuang untuk membuat glukosa yang berlebih itu bersama-sama dengan insulin, dia berusaha untuk membuat dalam lemak dan disimpan di gudang lemak. Oke? Paham ya, teman-teman? Dengan begitu, menggemuk sebetulnya adalah cara manusia untuk menyelamatkan dirinya. Tapi menggemuk yang kayak apa? Menggemuk yang untuk kita keluarin lagi lemaknya nggak apa-apa. Tapi kalau menggemuk forever, cadangan lemak yang nggak akan pernah dipakai. Dari kita bayi, kita dikasih bubur bayi sampai sekarang, itu lemak itu masih ada di badan kita. Itu menyebabkan apa? Kita mulai paham kalau manusia kebanyakan makan bukan menjadi baik, teman-teman. Manusia kalau kebanyakan makan, ya, menyebabkan mitokondria kita mengalami disfungsi. Terus apa yang terjadi? Respirasi sel kita terganggu. Mitokondria kita rusak. Tapi sebetulnya tubuh kita cerdas. Dia berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara apa, teman-teman? Dia dengan cara ngeblok insulin kita. Itu sengaja di reseptor insulin disuruh menolak insulin. Jadi insulin datang, reseptor nggak bisa apa-apa, nggak bisa masuk. Oh, kamu mengalami insulin resistan. Ya, insulin resistan. Terus teman-teman paham nggak tentang insulin resistan? Nggak ngerti, tetap aja makan terus. Akhirnya apa yang terjadi? Benar-benar teman-teman dari kelasnya insulin resistan menjadi diabetes. Ketika tubuh kita, mitokondria kita mengalami disfungsi, mulai terjadi kekacauan, dia tidak menyadari ada mutasi DNA pembelahan sel yang DNA-nya bermutasi. Hasilnya apa? Tumor terjadi. Harusnya ketika tumor ini mulai gini ya, pembelahan sel itu yang tidak memenuhi syarat ya, teman-teman. Karena ada mutasi DNA, dia tidak memenuhi syarat. Itu nggak bisa lanjut karena ada yang namanya tumor supresor, ada yang namanya protein 53 itu akan menyetop proses. Terus mitokondria bisa mengirimkan sinyal, melakukan apoptosis. Jadi kecil kecil banget kemungkinannya sel tubuh kita bisa berubah menjadi tumor tanpa didahului kerusakan mitokondria. Oke. Nah, pertanyaannya lagi, kalau gitu mitokondria rusak gara-gara apa? Kita udah tahu dong tadi penyebab ginjal apa, udah tahu, hipertensi apa kita udah tahu, penyebab gula tinggi apa, mulut kita dan pikiran kita. Nah, kalau dari makanan, ya langsung apa yang menyebabkan mitokondria seseorang rusak? Jawabannya apa? Kebanyakan makan. Ya. Karena setiap kali kita makan, itu terjadi pembakaran dalam mitokondria kita, dalam sel kita, akan ada byproduct yang dihasilkan dari pembakaran itu yang namanya ROS, reaktif oksigen spesies, radikal bebas. Oke? Akibatnya apa? Terjadi pembelahan sel. Namanya sel yang tidak seharusnya, dia tidak tunduk pada buku besar DNA. Harusnya itu dia selnya sel ginjal misalnya. Dia sebodoh amat. Pokoknya dia membelah, tidak ada fungsi. Karena itu esensinya tumor. Dia membelah diri sesuka-sukanya. Nggak mau diatur. Kacau kan? Nah, kenapa itu bisa luput? Kemana sel imun kita?
Kan tadi udah inflamasi di mana-mana teman-teman. Sel imunnya udah pusing. Jadi udah jelas kaitan-kaitan dari semua itu. Nah, berarti apa yang membuat ginjal kita rusak? Udah jelas ujung-ujungnya apa? Karbohidrat.